Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Guru Inspiratif. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Oke, istimewa ini kan? Ya, semoga. Mbak atau Bu Ibu ini saya panggil Mbak ini. aja. Mbak Vivin. Mbak Vivin ini adalah mahasiswa Universitas Mula Warman, prodi PPKN. Baik, hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang bagaimana sih proses pendidikan, ada kurikulum merdeka dan lain-lain, pendapat Mbak Vivin. Mbak Vivin ya, Mbak Vivin. Oke, baik, kita dengarkan bagaimana pendapat Mbak Vivin setelah ini. Baik, apa kabar ini Mbak Vivin? Alhamdulillah harus selalu baik, Pak. Harus selalu baik. Kenapa emang harus selalu baik? Karena kan ini apa namanya? Saya nervous nih sebenarnya. Cuman ya diinin aja, dibaikin aja. Ibaratnya baik karena sugesti kita. Benar. Kita mau coba untuk baik itu kita mulai dari diri kita. Iya, benar. Ya gitu Mbak Ya, Vivin. harus selalu Baik. baik. Bapak gimana nih? Sangat buruk. Oke. Pokoknya baik juga. Baik Mbak Vivin, saya bertanya yang paling sederhana adalah ini kan sekarang lagi ramai-ramainya tentang profil pelajar Pancasila. Nah, menurut Mbak Vivin, apakah selama ini memang proses pendidikan di Indonesia itu tidak punya Pancasila atau bagaimana sehingga ada di branding profil pelajar Pancasila? Oke. Sebelumnya kita santai aja mungkin Ya, santai. Kalau menurut perspektif saya gitu terkait dengan profil pelajar Pancasila ini, sebenarnya kalau sedikit saya baca dari sistem peraturannya, ini cuman bentuk dari penjabaran tujuan pendidikan itu Tujuan sendiri, pendidikan. Pak ya. Sudah jelas banget dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas dinas kalau misalkan ternyata 6 hal pokok penting itu yang diajukan dalam profil pelajar Pancasila itu yang terdapat dalam tujuan itu gitu. Jadi kalau menurut saya Pak mungkin sebenarnya bukan berarti dalam sekolah itu tidak ada muatan tentang itu gitu. Cuman pemerintah di sini berusaha mencoba untuk ini loh yang harus diperkuat lagi dan ini loh yang harus dipertahankan serta diperhatikan gitu sih Pak. Jadi dia pemerintah memberikan jalan gitu Iya, bahwasannya benar. kepada setiap institusi pendidikan bahwasannya adalah kita kembali nih ke nilai-nilai luhur kita. Bahwasannya kita punya ideologi yang ibaratnya dijadikan sebagai pijakan dalam proses pendidikan Indonesia. Mungkin gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan kayak brand ya Pak ya, sebenarnya dari ini sudah ada. Iya. Cuman cara penyajiannya yang baru, Iya. kan cara menyampaikan yang baru gitu. Sebenarnya sudah ada, cuman dimodifikasi menjadi lebih spesifik kalau menurut saya sih Pak. Profil itu. Semangat sekali Mbak Vivi. Memang cita-cita menjadi guru. Kalau ditanya cita-cita, sebenarnya saya itu dari awal nggak ada Pak. Nggak Kamu ada. terjebak ini, terjebak. Benar banget kan terjebak itu. Cuman makin kesini makin sadar aja sih Pak. Kalau misalkan saat ini saya di posisi ini berarti ada sesuatu yang harus saya lakukan terutama di bidang pendidikan gitu. Rezeki Tuhan yang ada. Benar, rezeki. Akhirnya dari sekian sebelumnya memang mau jadi apa Mbak Vivi? Kalau sebenarnya Pak, sebelumnya itu saya punya interest itu di bidang pemerintahan sebenarnya. Dan bahkan pas sudah lulus SMA, saya itu ikut tes IPDN. IPDN. Lulus. Cuman saya gagalnya di kesehatan. Jadi akhirnya karena putar otak ya Pak ya. Di mana aku bisa tetap kuliah, tapi nggak meninggalkan nilai-nilai politik pemerintahan itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk di guru PPKN aja. Ya enggak masalah, bahwasannya itu adalah sebuah cita-cita yang mulia menurut saya karena benar sih sebenarnya kan kita boleh berencana, Tuhan yang menentukan, tapi tentu jalan Tuhan yang sudah tentukan ini itu bisa jadi nanti menjadi nilai lebih bagi diri kita masing-masing. Saya juga cita-citanya nggak mau jadi guru. Oh gitu Pak. Saya mau jadi presiden malahan. Oke, presiden siap. Jadi pernah ditanya sama salah satu guru di SMP, dulu saya di SMP 4 Kabupaten Berau ya. Namanya Pak Untung. Saya itu duduk memang sukanya paling sudut paling ujung. Ditanya, "Sarip mau jadi apa?" gitu. Saya mau jadi presiden Pak. Hari itu Pak Untung tidak meremehkan cita-cita saya. Dia berkata begini, pasti nanti suatu saat akan jadi kamu pemimpin yang hebat. Dia bilang begitu dan kata-kata Pak Untung itulah yang membuat saya sampai sekarang menjadi seorang guru. Saya itu harus membuat sesuatu. Karena mengajar, membuat sesuatu, bahwasannya nggak boleh lah kita mengajar itu hanya segitu-gitu aja, membuat ide-ide baru karena benar, karena akhirnya ada impuls dalam diri saya, ada sugesti yang diberikan Pak Untung hari itu membuat saya. Tapi bagus. Nah, Mbak Vivin juga sangat luar biasa karena udah mengarahkan itu. Nah, sudah mau menjadi guru nih. Nah, ibaratnya anggap sudah mau jadi guru. Nah, mau jadi guru nih kan, sedikit lagi. Ada undang-undang sisdiknas yang mengharuskan seorang calon guru
itu PPG Prajabatan. Nah, kira-kira bagaimana pendapat dan persiapannya? Apakah saya lo udah FKIP, saya harus sudah jadi guru, atau memang harus ada SIM? Kalau bahasanya Pak Nadiem Makarim itu adalah guru itu harus ada SIM-nya, surat izinnya gitu menjadi seorang guru. Kira-kira bagaimana pendapat Mbak Pipin? Jadi kalau bahas ini sebenarnya menarik banget, menarik. Menarik banget karena juga nggak lama ini jadi pro kontra. Iya, betul. Ada yang bilang di sisi pro, mereka bilang kalau misalkan ternyata mayoritas dari mahasiswa FKIP itu bisa dibilang 80% itu mereka hanya ke teori. Sedangkan untuk ke praktik dan sebagainya itu cuma sisa dari 80% itu, berarti otomatis 20% ya. 20%. Dan sedangkan juga kalau kita lihat hari ini kita nggak sekedar menyampaikan mata pelajaran aja loh, tapi kita juga gimana caranya bikin siswa ini punya nilai-nilai moral, pemahaman dan implementasi ke depannya itu untuk tim pro yang bilang kalau misalkan setuju banget harus ada PPG. Benar, sedangkan kalau untuk tim kontra, untuk apa sih gitu? Karena kan memang untuk guru ini kalau bicara tentang teori dan praktik itu akan bisa berjalan nanti. Meskipun misalkan di kuliahan banyak teorinya nih Pak ya, cuman setelah itu kita terjun ke lapangan langsung dan proses belajar itu bisa berjalan di situ. Nah, Mbak Pipin di posisi yang mana? Nah, kalau untuk saya sendiri ya, sebenarnya 50-50, cuman saya coba untuk memandang apa yang diri saya sebenarnya butuhkan. Saya sadari kalau misalkan di kuliahan itu terlalu banyak teorinya. Sampai sekarang pun, dan bahkan ada yang menarik nih Pak, teman saya ketika dia menghadapi siswa itu sampai nangis, keluar kelas dan nangis karena ternyata seberat ini loh, dan nggak seringan apa yang dibilang orang. Yang penting guru itu ikhlas, paham materi, disampaikan. Ternyata nggak sebegitunya gitu. Gimana cara kita manajemen emosi, cara menyampaikan dan sebagainya. Dan kalau menurut saya selama kebijakan itu memiliki keberpihakan kepada guru, kenapa enggak? Karena kan pasti pertimbangan pemerintah juga ini sudah dipertimbangkan dengan baik, dengan matang. Cuman memang gelombang pro kontra itu perlu dipertimbangkan sih Pak. Ya karena kita ada sisi A, sisi B, sisi C gitu. Jadi memang perlu dipertimbangkan. Selama saya berkarir ya, menurut saya ada dua profesi yang harus dilakukan oleh orang profesional. Yang pertama itu adalah untuk kesehatan. Kesehatan itu kalau bukan orang profesional, hubungannya adalah hidup mati manusia. Sedang yang kedua adalah pendidikan. Tenaga pendidik itu harus orang profesional. Kenapa? Karena hubungannya adalah dengan peradaban, pola berpikir. Bagaimana mungkin suatu ketika kita menjadi seorang guru hanya berpikir kita akan belajar nanti sambil berjalan. Agak lucu kan? Bahas sebenarnya adalah kita tidak belajar sambil berjalan. Kita udah punya sesuatu yang kita berikan, proses berjalan itu adalah proses nanti. Menurut saya demikian, karena memang persiapan menjadi seorang guru menurut saya itu rumit. Nggak mudah. Kenapa demikian? Karena yang saya rasakan, saya berani berargumentasi bahwasannya saya dirindukan murid-murid saya. Ketika saya tidak masuk, saya pasti ditanyain dan lain. Kenapa? Karena setiap masuk saya punya metode-metode yang berbeda. Itu yang pertama. Jadi menurut saya memang butuh persiapan yang matang, tapi kan terlepas dari pro dan kontra tadi kan, saya yakin semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Semua seperti tadi apabila ada keberpihakan, ya silahkan aja. Nah, kita sudah memandang nih. Nah, Bu Pipin ini akan menjadi seorang guru. Oke, anggap saja Bu Pipin akan ikut PPG Prajabatan, dilanjutkan menjadi seorang profesional. Harapan Bu Pipin menjadi guru seperti apa sih? Sebenarnya kalau harapan itu pasti yang positif ya. Yang positif. Dan barusan saya luar biasa banget nih Bapak jelasin, karena memang saya sendiri lihat siswa-siswa itu ini sama Pak Syarif dan sebagainya gitu. Tentu saja di samping bisa menyampaikan materi dengan baik, menurut saya dicintai oleh siswa itu adalah suatu hal penghargaan yang luar biasa sih Pak. Kenapa? Karena ketika siswa itu sudah cinta sama kita, bahkan jantung pun dikasih gitu istilahnya ya, secara dan berarti dengan metode dan sistem yang pastinya memiliki keterbaruan gitu Pak. Jadi kalau mungkin untuk saat ini kita bilang kamu harus belajar, itu yang konvensional. Tapi gimana sih cara kita jadi pendidik yang nggak sekedar kayak saya bilang tadi Pak, yang nggak sekedar nyampe materi selesai, tapi apa yang kita sampaikan itu bisa jadi pelajaran yang bermakna. Itu sih. Jadi di samping bisa bikin jatuh cinta murid,
jadi inspirasi buat guru-guru lain. Oh ini loh cara mengajar yang asik dan sebagainya. Karena kalau bicara nilai ya Pak ya, itu sekarang apa sih yang nggak bisa gitu kan Pak. Cuman yang perlu dipertimbangkan adalah apa yang bakal mereka ingat dan apa yang kita kasih nantinya setelah kita keluar dari kelas. Gitu. Jadi itu sih Pak. Nah, setidaknya keinginan Bu Vivin menjadi guru yang Mbak Vivin yang menjadi guru yang seperti itu ya. Ya itu luar biasa, harapan yang menurut saya luar biasa dan itu harus dimiliki anak-anak muda. Nah ini saya mau bertanya nih, apa perlunya organisasi buat Mbak Vivin? Oke, Langsung, saya loncat ini karena nanti akan saya sambungkan dengan pendidikan. Oke. Kalau menurut saya itu gimana ya Pak? Gak cuma sekedar penting banget. Karena kalau boleh cerita sedikit ya, kita spill sedikit. Saya itu SMP dan SMA bukan orang yang tertarik sama organisasi. Istilahnya mungkin kalau kuliahan ya kupu-kupu, kuliah pulang. Cuman di situ saya merasa kayak masa gini aja sih. Sedangkan saya diberi kesempatan untuk lebih banyak belajar, tapi saya nggak memanfaatkan dengan baik. Akhirnya di perkuliahan saya sadari nih Pak. Kayaknya saya bertemu sama teman-teman dari berbagai daerah, bahkan berbagai pulau. Mereka sudah punya bekal. Istilahnya minimal bekal yang mereka punya itu public speaking dan sebagainya. Dari rata-rata saya kepo dong Pak. Saya coba tanya mereka, ternyata aku diajarin kayak gini itu di organisasi OSISku sih, atau bahkan dibilang di organisasi daerahku itu kami belajarin cara lobby dan sebagainya. Dan di situ ada minder Pak. Aduh kenapa aku nggak coba buat eksplor diri pas SMP atau SMA. Jadi akhirnya saya beranikan diri buat eksplor di di perkuliahan ini, sampai akhirnya dikasih amanah ya alhamdulillah ya Pak, kita pilih dikit ya. Jadi dirjen kementerian, sampai akhirnya jadi ketua hima dan sebagainya. Dan itu menurut saya berorganisasi itu nggak cuma memperluas relasi, bisa kita juga bisa mengukur ini loh, ternyata aku kalau dieksplor itu setinggi ini, dan ternyata kalau dieksplor aku nggak cuma jadi diriku yang bermanfaat untuk diriku aja, tapi orang-orang di sekitar. Bahkan yang sangat terasa itu Pak, kalau misalkan kita lagi dijadiin pemateri, seolah-olah kayak aku punya kesempatan loh untuk nge-share sesuatu yang lebih ke teman-teman. Jadi itu menurut saya sebuah kebanggaan, dan itu kenapa saya bilang kalau ditanya sepenting apa, bukan hanya sekedar penting banget, tapi penting banget gitu ya Pak ya. Nah itu bisa didengarin kawan-kawan, bahwasannya adalah kenapa saya menyambungkan antara pendidikan dengan organisasi tadi, karena memang begini, saya orang organisasi tapi saya nggak hebat-hebat banget, tapi pernah berorganisasi gitu. Cara saya berbicara hari ini, kemudian cara saya menyampaikan itu saya dapat di organisasi. Public speaking, menguasai audiens, kemudian bagaimana mengintonasi dan semua itu saya dapat di organisasi. Kenapa menjadi seorang guru itu tidak boleh kita itu kalau ngajar? Itu kenapa? Karena nanti proses mengajar kita itu akan seakan-akan kita tidak menguasai materi padahal kita tahu. Nah makanya dipentingkanlah public speaking. Jujur saya dapatnya itu di organisasi. Kebetulan aja sih saya punya organisasi yang walaupun nggak keren-keren banget. Ya setidaknya itu. Makanya saya bilang saya kenal senior-senior sampean yang ibaratnya ya mungkin pernah berada di satu momentum, pernah berada di satu event yang sama gitu. Selanjutnya mungkin ini kan kita udah ngomongin tentang organisasi, ngomongin tentang pendidikan. Saya agak pribadi nih, asal dari mana Mbak Pipin? Saya aslinya itu asal dari Tenggarong Pak. Tenggarong di Bukit Biru itu. Iya, saya di Bukit Biru. Jadi yang lagi rame-rame dulu itu saya pernah ke sana tuh. Lagi rame-rame Bukit Biru ya itu sangat luar biasa sih menurut saya Tenggarong. Bagaimana dukungan pemerintah Tenggarong terhadap mahasiswa-mahasiswanya? Sebenarnya luar biasa banget sih Pak, kalau menurut saya. Bahkan kalau boleh dibilang gitu ya, saya pun sekarang itu bersekolah dapat beasiswa dari Kaltim Tuntas juga, dan yang disupport juga oleh pemerintah Tenggarong gitu. Dan bahkan sistemnya itu kalau misalkan ini loh ada yang berprestasi, mahasiswa yang berprestasi itu mereka libatkan dalam kegiatan yang positif juga gitu. Jadi luar biasanya ternyata kalau misalkan kita punya keinginan terus kita gerak, akhirnya kita dilihat, kita juga diambil gitu. Berarti istilahnya ya semua itu balik lagi ke kita. Kalau misalnya kita coba buat upgrade diri, akhirnya kita bisa menunjukkan yang terbaik, pasti otomatis dari pihak pemerintahnya juga mereka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya gitu. Ibaratnya ketika kita sudah mengeksplorasi kemampuan kita, kemudian kita sudah meningkatkan grade kita, jadi orang bisa ngeliat ternyata. Nah bagus kalau ada pemerintah yang memanfaatkan anak-anak mudanya untuk sesuatu yang lebih maju gitu. Kenapa? Karena itu daerah sulit banget. Karena ada banyak daerah-daerah yang
mungkin ya kalau bicara masalah daerah, mungkin saya adalah orang yang melarikan diri dari kabupaten saya gitu. Iya, mungkin ya kalau bicara masalah kesedihan ada ya. Saya adalah orang yang melarikan diri dari kabupaten saya karena ada suatu hal lah yang mungkin tidak bisa kita bicara di sini karena bentuknya akhirnya politis. Tapi memang benar, tapi apabila ada pemerintah daerah yang mendukung mahasiswa dengan baik itu tolong didukung banget ya, karena memang jarang yang ada, enggak banyak tapi ada gitu. Karena mungkin tempat saya juga mungkin dulu nggak dukung, mungkin sekarang udah dukung kali ya, mungkin karena mungkin karena saya kan sudah mungkin sulit banget mengabdi di kabupaten saya karena udah agak terikat sedikit di Samarinda kan ya. Baik, kira-kira ada closing statement enggak untuk teman-teman ini? Kalau closing statement, aduh berasa kayak pemateri ya Pak. Ya. Oke. Jangan pernah, untuk teman-teman terutama calon guru ya Pak ya, jangan pernah buat goyah, jangan pernah buat minder, karena proses itu akan dewasa seiring kita menjalaninya. Kalau misalkan kita nggak jalan-jalan, kita nggak bakal tahu kita salahnya di mana, kita benernya di mana, dan potensi yang kita miliki itu sebenarnya apa. Jadi kalau boleh bilang gitu ya Pak ya, saya itu ada satu moto hidup yang benar-benar sampai sekarang saya gunakan, dan itu jadi alasan saya kenapa saya ada di sini. Moto hidupnya itu berjalanlah dengan cinta, berjuang karena cinta, maka kau akan tumbuh bersama cinta. Nah, gitu. Luar biasa. Baik, ini mungkin untuk terakhir juga buat kawan-kawan yang mungkin mau jadi calon guru. Yang paling pertama ketika kita jadi guru itu adalah kita tidak boleh merasa tinggi dengan orang lain. Yang kedua adalah dengan siswa kita sekalipun. Kenapa demikian? Guru itu tidak akan ada apa-apanya tanpa seorang siswa. Ya kan, tidak jadi apa-apa ya. Jadi makanya siswa itu adalah, menurut saya adalah mitra. Menurut saya adalah partner. Jadi saya tidak pernah menganggap siswa itu adalah orang yang bodoh yang saya ajarin. Tapi dia adalah orang yang hanya dibutuhkan membuka ruang untuk dia. Dia itu hanya dibukakan pintu dan dia akan masuk. Makanya tipe saya mengajar tidak saya jelasin semua, tapi bagaimana anak-anak itu yang menjadi mengeksplor kemampuan-kemampuan dan teori-teori itu, dan akhirnya jadilah sebuah metode. Ya, bagian itu. Jadi itu yang paling penting. Terima kasih buat Mbak Pipin, terima kasih Mbak Pipin waktunya. Saya senang banget nih ada di sini, jadi bisa sharing-sharing gitu. Ya betul. Besok sebenarnya udah perpisahan ya. Iya, besok sudah 11. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih Mbak Pipin. Saya akhiri. Terima kasih buat kawan-kawan nanti yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.